Ya, Medi, kalau misalnya terakhir ini membaca media online terkait dengan apa? Ya, media online masih COVID, masih menjadi berapa masih COVID. Penembakan FPI ataupun juga masih Habib Rizik seperti itu ya. Ini kalau misalnya ini kita beralih ke halaman cnnindonesia.com, ini terkait dengan bagaimana tangani COVID. Epidemiolog minta pemerintah benahi komunikasi. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyebutkan bahwa strategi komunikasi resiko yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi, khususnya pandemi COVID-19, harus segera diperbaiki. Para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan istilah baru yang justru malah kurang relevan dalam penanganan COVID-19. Hal ini bisa berdampak kurang baik sebab banyak istilah yang muncul tanpa hasil pasti, malah semakin membuat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah ini cenderung turun. Diki juga meminta bahwa segenap pemangku kepentingan di daerah tak lagi menggunakan kata-kata yang bombastis dan juga cenderung politis dalam penanganan COVID-19 ini. Alih-alih itu akan lebih baik jika pemerintah menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk menanggulangi dan menghentikan laju penyebaran wabah yang kian hari semakin tinggi di Indonesia ini. Bahasa, penting banget ya, komunikasi strategi politik untuk komunikasi bagaimana penanganan COVID-19 ini penting banget. Karena dengan bahasa-bahasa yang kadang-kala mungkin susah dicerna oleh masyarakat, ini membuat bisa simpang siur juga penanganannya. Tapi juga yang mungkin saya sebagai warga negara Indonesia juga mungkin menjadi perhatian sebagai mana nih yang harus dipercaya, apakah Satgas Penanganan COVID Prof. Wiku ataukah Menteri Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Mahfud MD, malah seharusnya yang menjadi juru bicara atau juga bagaimana yang seharusnya bisa memberikan informasi, sosialisasi maupun juga petunjuk-petunjuk teknis tentang COVID-19 ini, Menteri Kesehatan malah diem saja gitu. Seringkali begitu ya, mungkin banyak kalangan dengan sudah memasukinya era vaksin di Indonesia ini semakin diberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana teknis, bagaimana atau siapa saja yang akan mendapatkan vaksin secara gratis ini harus diberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Ya, kita harapkan nantinya ini menjadi salah satu masukan bagi pemangku kepentingan untuk setidaknya memperbaiki tata komunikasi yang baik kepada masyarakat ya. Kita beralih ke halaman mediaindonesia.com. Pemirsa, ini terkait dengan infrastruktur digital harus jangkau seluruh wilayah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keberadaan teknologi digital ini mampu mengakselerasi perekonomian, tetapi juga bisa menimbulkan potensi terjadinya baik disrupsi maupun juga distabilitas, sehingga dibutuhkan arah kebijakan yang tepat. Sri Mulyani juga menyebutkan terdapat beberapa hal strategis yang menjadi latar belakang pembentukan arah kebijakan transformasi digital. Pertama ialah adanya 4.000 desa tanpa akses internet dan pengguna internet mencapai 54,7% dari total penduduk tanah air. Dan kemudian mengenai kecepatan internet yang masih di bawah dunia, yaitu V6 broadband 14 MB per second, sedangkan dunia telah mencapai 43 MB per second, serta mobile broadband nasional yang hanya 10 MB per second, sedangkan dunia sudah mencapai 22,16 MB per second. Oleh sebab itu, ia mencatatkan atau juga yang mengatakan ada 3 strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam melakukan transformasi digital, yakni penyelesaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, penggunaan infrastruktur digital dan fasilitas pendukung, dan Sri Mulyani juga menuturkan bahwa hasil dari arah kebijakan transformasi digital itu adalah terciptanya akses komunikasi yang merata untuk seluruh wilayah di Indonesia serta penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang efektif dan juga efisien bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penting ya, bicara masalah secara digitalisasi dunia ini memang diperlukan infrastruktur secara merata. Kita kebayangkan mungkin di Jakarta saja dengan kondisi internet yang kadang kala masih naik turun ya. Banyak sekali sekarang hal-hal yang berbasic dengan digitalisasi, baik perbankan, ekonomi, maupun pendidikan sekarang sudah melakukan era digitalisasi. Jadi artinya untuk pemulihan ekonomi juga perlunya pemerataan secara seluruh ke pelosok ya. Ya. Kalau misalnya juga dilihat 14 MB per second, ternyata kita nih menggunakan internetnya masih 14 MB per second, sedangkan dunianya sudah 43, kita ada di 10 MB per second, sedangkan dunia sudah 22,16. Ini yang juga mungkin patut kita perbaiki ke depannya, patut kita tingkatkan, dan bagaimana mungkin kalau misalnya membahas terkait dengan komunikasi, jaringan komunikasi, sebenarnya Indonesia juga tidak kalah ini ya, dengan negara-negara lain seperti itu.
Tapi kalau kita bicara masalah internet yang mungkin lemot ya, nggak mungkin ya kita akan melakukan digitalisasi secara ekonomi misalnya, transaksi perbankan, tapi buffering terus ya. Ya, ini nanti malah jadi menggantung. Menggantung. Kita beralih ke halaman antarenews.com. Wapres Digital Governance, solusi optimalkan pelayanan publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintah berbasis digital atau digital governance ini merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan juga masif. Ini harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Kondisi pandemi COVID-19 harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring. Meskipun terkendala pandemi, aparatur sipil negara atau ASN harus dapat mempertahankan dan juga meningkatkan produktivitas kerja, dan seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin ini harus dievaluasi dan juga ditinjau kembali urgensi, relevansi, dan juga dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Kalau tadi dikatakan Bu Sri Mulyani terkait dengan ekonomi, sekarang infrastruktur, Pak Ma'ruf Amin juga mengatakan pentingnya digitalisasi. Ini lagi-lagi memang harus mendasar untuk pemanfaatan digitalisasi. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan COVID-19 ini pastinya merubah cara pandang kita sendiri sebagai masyarakat dan juga mungkin cara pandang sebagian para pengusaha dan juga pebisnis yang sebelumnya mungkin cara berjualannya masih konvensional ataupun juga offline. Ini yang mungkin menjadi salah satu pelajaran berharga di pandemi COVID-19 bahwa kita harus juga menyiapkan bagaimana infrastruktur di era digital 4.0 juga ya, mungkin nantinya akan banyak sekali nih tatanan-tatanan kehidupan baru yang mungkin SDM-nya juga akan mulai dipangkas. Pasti, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, digitalisasi ini menjadi hal yang utama ya. Artinya sekarang sekolah juga menggunakan jarak jauh, terus seminar-seminar dilakukan dengan kondisi jarak jauh. Artinya memang basic internet ini memang menjadi hal utama untuk melakukan semua proses pekerjaan baik di pemerintah maupun di swasta. Ini artinya memang dengan kondisi internet yang bagus akan bisa berjalan minimal untuk bisa membantu di tengah pandemi seperti ini dong. Ya, kita harapkan semakin ada perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 3 headline media online dan kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan vaksin COVID-19 yang gratis setelah jeda berikut ini. Komisi 4 menegaskan pengelolaan limbah menjadi sarana pendukung kota pariwisata. Komisi 4 berharap adanya insenerator ini mampu membantu proses pengelolaan dan pemusnahan limbah medis B3 dari rumah sakit dan instansi kesehatan di Pulau Flores. Ditemui usai tinjauan lapangan pembangunan shelter insenerator limbah B3 di Ngorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Sutrisno mengungkapkan, selama masa pandemi COVID-19, seluruh rumah sakit di Pulau Flores belum memiliki sistem pengelolaan limbah B3 yang benar. Dan bersyukur kami, Ibu Menteri, Ibu Siti membantu kita untuk dimulai dari yang Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi sehingga supaya kita pengelolaan sampahnya khususnya limbah-limbah yang berbahaya, apalagi keadaan pandemi COVID seperti ini. Juli mengungkapkan, setelah Labuan Bajo dicanangkan menjadi destinasi wisata super premium, perhatian pemerintah pusat lebih baik sehingga proses pembangunan insenerator berjalan cepat. Hal ini untuk mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo yang membutuhkan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbahaya yang lebih baik. Dan saya untuk tahun-tahun berikut, tahun depan dan tahun berikut, selama saya ada bisa perjuangkan, saya ingin perjuangkan karena mengingat bahwa Nusa Tenggara Timur itu kan adalah kepulauan. Sehingga nggak mungkin limbah sampah itu atau limbah yang berbahaya itu dari pulau ke pulau, transportasinya sangat sulit. Sehingga tahun depan saya mengajukan untuk di Sumba. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Supri Abdul dan juga rekan saya Medi Nugroho. Ini kita akan membahas topik utama terkait dengan vaksin COVID-19 yang pemerintah akhirnya memutuskan untuk diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat. Gratis ya. Seneng banget ya. Ataupun juga mungkin pemirsa ya mungkin sudah was-was ataupun juga
Wah, bagaimana ini terkait dengan bagaimana pengeluaran yang mungkin akan bertambah kalau misalnya pemerintah akhirnya memutuskan tetap ada yang gratis ataupun juga yang mandiri. Tapi Presiden Joko Widodo ini menyampaikan setelah menerima masukan dari masyarakat dan setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, vaksin COVID untuk masyarakat akhirnya gratis. Jokowi juga memastikan bakal melibatkan Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia dalam pengadaan vaksin. Kedua lembaga ini bakal menentukan aspek kehalalan vaksin sebelum digunakan oleh masyarakat. Dan anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufdayati, meminta pemerintah menjamin efikasi manfaat bagi individu penerima vaksin dan kualitas vaksin virus corona atau COVID-19 yang diberikan ke masyarakat secara gratis. Menurutnya, efikasi dan kualitas vaksin COVID-19 yang diberikan ke masyarakat harus yang terbaik. Dan menurut Mufida, vaksin COVID-19 yang dipilih nantinya harus memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia, mendapatkan izin edar atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, serta mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi harus diperbandingkan yang terbaik efikasinya dan paling telat atau sesuai spesimennya dengan masyarakat di tanah air. Ya, sudah merasa tenang kan? Kalau Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa setelah ditimbang-timbang, dilihat dari keuangan, mungkin ketemu sama Bu Sri dulu ya, cukup nggak akhirnya memang digratiskan. Rencananya akan digratiskan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Walaupun masih di awal ada 1,2 juta vaksin yang akan masuk, kemudian akan menyusul sekitar 128 juta juga menyusul ini. Akhirnya bahwa Pak Jokowi juga mengatakan saya akan yang pertama kali disuntik vaksin. Ya, karena Ibu misalnya melihat ini juga, tapi kalau misalnya melihat terkait dengan bagaimana pemberian vaksin di sejumlah negara mungkin tidak serumit di tanah air. Yeah. Jadi karena kita juga ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, jadi ada hal-hal yang juga menjadi salah satu syarat terkait dengan bagaimana mungkin banyak sekali nih yang berharap bahwa vaksinnya ini sudah halal, sertifikasi halal dari MUI, dan makanya untuk itu Presiden Joko Widodo mengajak Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk nantinya memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan oleh ke seluruh masyarakat tanah air ini dalam keadaan halal atau juga bisa nantinya bisa diberikan kepada seluruh umat muslim yang mungkin juga mengkhawatirkan terkait dengan halalan dan ketidakhalalan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada berita baru lagi terkait perubahan. Kalau gratis ya gratis, tidak ada embel-embel apapun. Biasanya banyak masyarakat yang mendulang keuntungan pribadi, misalnya di daerah-daerah yang hanya untuk mementingkan keuntungan pribadi, mereka memberikan tarif misalnya kepada masyarakat yang akan melakukan vaksin tersebut. Iya, Jangan sampai ya. Jangan sampai di tengah kondisi saudara-saudara kita yang sama-sama sedang mengalami kesusahan, tapi kita mencari keuntungan di tengah kesulitan saudara-saudara kita. Kita masih akan membahas, nanti kita lihat bagaimana pendapat dari anggota DPR yang lain terkait dengan vaksin COVID-19 yang akhirnya diberikan secara gratis setelah jeda berikut ini. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang. Ini kalau ada pendapat anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Patonan Daulay meminta pemerintah memperbaiki data masyarakat yang ditargetkan menerima vaksin virus corona. Menurutnya pemerintah juga harus bisa memastikan keseimbangan persebaran dan juga distribusi vaksin COVID-19 agar bisa mencapai angka minimal 70%. Dalam pendataan ini, lanjutnya pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan juga Badan Kepegawaian Negara, TNI Polri, dan juga Badan Pusat Statistik. Koordinasi dengan lembaga-lembaga negara itu penting untuk dilakukan agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa dilaksanakan dengan baik.
Dan sementara itu di sisi lain, Saleh juga mengapresiasi langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air. Kebijakan ini membuat masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin COVID-19 yang mampu dan juga tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis. Karena sebelumnya kalau misalnya vaksin COVID-19 ini diberikan secara ada yang gratis dan juga tidak gratis ataupun juga mandiri harus mengerogoh kocek dari kantongnya pribadi, ini mungkin akan memilih untuk tidak dilakukan vaksinasi karena masyarakat Indonesia ngerasa bahwa banyak mungkin masyarakat di tanah air yang ngerasa masih bahwa COVID-19 itu tidak ada seperti itu. Tidak ada, masih banyak informasi yang salah ya terkait dengan keberadaan vaksin atau COVID-19 ini. Pentingnya masyarakat lagi-lagi dengan informasi siapa saja juga yang mendapatkan vaksin secara gratis ini juga perlu diketahui secara umum oleh masyarakat. Misalnya apakah orang sakit ini juga diberikan vaksin atau tidak, anak-anak diberikan atau tidak, atau siapa saja yang didahulukan. Ini juga penting, siapa lembaga-lembaga yang memang berhak mendistribusikan bahkan melakukan vaksin terhadap masyarakat, ini juga penting banget ya. Ya, ini yang lagi-lagi menjadi salah satu PR besar sebenarnya terkait dengan bagaimana data-data yang dimiliki oleh pemerintah yang mungkin masih belum tertata dengan baik antara satu kementerian ataupun juga lembaga lain yang masih juga tumpang tindih. Kita harapkan ini ada masukan dari Komisi 9, Bapak Saleh Patonan Daulay, harusnya pemerintah bisa melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga dan juga nantinya bisa benar-benar ini usaha kita, ikhtiar pemerintah untuk akhirnya bisa memberikan vaksin secara gratis untuk akhirnya bisa mengurangi dampak COVID-19 dan kita bisa hidup normal kembali walaupun tetap protokol kesehatan. Ini setidaknya nanti datanya bisa benar-benar diatur dengan baik seperti itu. Ya, tujuan pemerintah untuk bisa memberikan vaksin gratis agar pemulihan ekonomi dan juga kehidupan masyarakat kembali normal, minimal bisa seperti itu, dan kekhawatiran kita terhadap apapun berita-berita miring bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan baik antara pemerintah ya, yang tadi di awal ya media terkait dengan komunikasi lagi-lagi kepentingan yang juga harus segera diperbaiki, apalagi ini nanti menyangkut terkait dengan penyebaran dari pembagian dari vaksin itu sendiri. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Pastinya saya Subki Abdul dan juga rekan saya Medi Nugroho beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa pastikan ingat pesan Ibu. Sampai jumpa.